Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hamazim masya'in, hamaz mencela dengan kuat, masya'in kesana kemari, pergi berjalan-jalan kesana kemari dengan apa? Dengan namimah, gosip, gunjing, fitnah. Ini kalau ada seperti ini suruh kasih pakai ro aja deh. Kalau ada bapak-bapak kayak begitu suruh pakai ro aja. Iya. Bisa dipahami? Tadi kita masukkan dulu untuk menggambarkan rasa, bukan rasa kagum tapi rasa aneh gitu. Belum pernah ada Quran menjelaskan seseorang dengan kejahatan sebanyak ini. Ya. Nah, siapa dia? Itu tadi ada yang mengatakan Walid bin Mughirah, ada yang mengatakan ini adalah Abu Jahal. Terlepas siapapun dia, tapi yang jelas kelompok itulah. Kalau dibilang kafir, orang kafir boleh nggak? Bisa aja karena judulnya bisa luas. Disebut kafir dari segi perbuatan bisa. Yang jelas awalnya itu mereka dominan kepada musyriknya. Ya, apa bedanya musyrik sama kafir? Sama sebenarnya, cuman sudut pandangnya aja beda. Dalam hal menduakan Tuhan, namanya musyrik. Bukankah musyrik itu juga kafir? Faham maksud saya? Gitu. Hamazin, banyak mencela. Orang nggak ada benernya dah. Orang baca Quran salah mulu, suruh dia baca coba. Ya, nauzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat seperti ini. Tadi untuk menggambar, bagi kita bukan tergambar betapa jahatnya. Pertama tergambar betapa jahatnya siapapun dia yang disebutkan oleh ayat-ayat ini. Satu. Yang kedua, tergambar betapa beratnya tantangan Nabi. Kan itu tuh yang tergambar di sini kita. Gimana Nabi berhadapan dengan yang begitu, sementara yang melakukannya adalah cangcingnya. Iya? Ordal semua itu. Berasa nggak serba salahnya? Maaf, ini bahasa kasar dikit, saya bawa bahasa preman dikit. Kalau orang lain dengan gue kepret lu gitu kan itu. Kalau orang dalam, ini kan encang kita coba. Itu kita bisa memahami. Jadi pertama tergambar dalam pikir kita betapa jahatnya siapapun yang disebutkan di sini. Kedua, betapa beratnya rintangan yang dihadapi oleh Nabi. Hammazim masya'im binamim. Namim, ingat saja namimah. Ya, nanti dalam bahasa ininya namanya namimah. Hammazim masya'im binamim. Ya. Hammazim masya'im binamim. Lagi. Hammazim masya'im binamim. 1, 2, 3. Keren. Artinya sudah tahu, bahasa Arabnya dikit-dikit dapat pola tadi, sighah mubalaghah 2 poin. Ketiga, hafal lagi. 4, bacaannya bagus lagi. Saya sebelum berangkat tadi kan isi saya baca Quran.
Kan selama ini bacanya ngebut. Saya bilang jangan begitu baca Quran, pelan-pelan biar benar. Jadi pelan-pelan. Wush, bagus bacaan sekarang. Ya begitu. Bener nih bang, serius? Bener serius. Ntar abang daftarin deh musabakoh. Hammazim masya'im binamim. Ya. Itu kan saya sebutkan minggu lalu, kalau kita tidak rileks, kita nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa. Kalau kita dalam kondisi tegang, emosi, nggak mungkin bisa. Berarti orang yang baca Quran itu dalam kondisi rileks. Maka baca Quran itu bahagia. Iya? Gitu. Hammazim masya'im binamim. Ya. Tidak usah lihat Quran. 1, 2, 3. Masya, apa tadi artinya? Jalan-jalan, berjalan ke sana kemari. Hammaz, mencela, mengejek, ya, mengumpat, boleh. Namim, gosip. Lanjut, selesai satu ayat. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Dapat lagi. Mana sama? Berarti dari ayat 10, 11, 12 kita temukan 4 sighah mubalaghah. Halaf, hammaz, masya, manna. Dari kata dasar apa ini? Kata dasarnya apa? Mana'ah. Kata dasarnya mana'ah. Mencegah, menghalangi. Mana'ah itu artinya mencegah atau menghalangi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ke Arab ada tulisan mamnu', itu artinya dilarang. Ada pelang, ada tulisan, misalnya tulisannya mamnu', itu sama bahasa kitanya dilarang. Dari kata mana'ah. Mana'ah mencegah. Mamnu' berarti yang dicegah. Manna' berarti artinya apa? Manna'. Hah? Merintang, melarang. Iya, ini kan dengan polanya sighah mubalaghah tadi. Mana'ah menghalangi, berarti manna' banyak menghalangi, sangat menghalangi. Jangan lupa polanya tadi. Banyak menghalangi atau sangat menghalangi. Manna'.
Kita balik lagi sini. Alima, mengetahui. Alima, mengetahui. Kalau alam artinya sangat mengetahui. Alima, mengetahui. Alam, alamul ghuyub, maha mengetahui, sangat mengetahui. Manna'in, sangat mencegah atau banyak mencegah, lil khair, kepada kebaikan. Lil khair, kepada kebaikan. Ini satu nama nih, satu nama. Kalau tadi ada berapa nama di ayat ke-11? Hammaz, Masya'im binamim, dua kan itu? Kan Masya'im binamim kan berarti satu, dua jadi satu. Kesana kemari membawa dua. Ini manna'il lil khair, banyak mencegah, melarang kepada kebaikan. Nanti kita urutin, udah berapa nih kejelekannya. Mu'tadin, mu'tad, i'tada, ya'tadu, melampaui batas. Jadi mu'tad, orang yang melampaui batas. Sudah dua nih di sini. Manna'il lil khair satu, mu'tad satu, melampaui batas. Ketiga, asim. Asim ini dari kata ismun. Ismun. Ismun artinya dosa. Berarti asim, banyak banyak berbuat dosa. Bedakan ini. Ini kalau ini nama ismun, nama ismun, dosa. Salah baca basmalah, ke sini nanti perginya. Mu'tad, melampaui batas. Asim, berdosa. Tiga, di ayat ke-12 ini tiga keburukan. Manna'il lil khair, manna'il lil khair, banyak mencegah orang untuk berbuat baik. Mu'tad, melampaui batas. Asim, berbuat dosa. Yuk kita hitung dari ke-10. Fala tuti'il mukadzibin. Ayat 9 ya? 9. Mukadzibin. Yuk kita inventarisir dulu. Sebutan yang pertamanya apa kemarin arti mukadzibin? Orang yang mendustakan, mukadzibin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halaf. 3. Mahin. 3. 4. Hammaz. 5. Masya'in binamim. 6. Manna'in lil khair. 7. Mu'tad. 8. Asim. Kan diborong semua sama dia dosa. Ada semua sama dia.
Sampai nggak kebagian lagi orang lain. Itu baru ayat 12, ayat 13 masih ada. Ya. Manna'il lil khair, mencegah, banyak mencegah kepada kebaikan. Mu'tad, melampaui batas. Asim, berbuat dosa. Manna'il lil khairi mu'tadin asib. Manna'il lil khairi mu'tadin asib. Lagi. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Apa tadi mu'tad artinya? Melampaui batas. Asim, khair, kebaikan. Manna'il lil khair, menghalangi, mencegah kepada kebaikan. Manna'il lil khairi mu'tadin asib. 1, 2, 3. Manna'il lil khairi mu'tadin asib. Hafal? Lagi. Manna'il lil khairi mu'tadin asib. Yuk, 1, 2, 3. Dari ayat 11, Hammazin. Hammazim masya'im binamim. 12. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Lagi dari 11, Hammazin. 1, 2, 3. Hammazin masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Keren. Kim, kalau ada informasi musabakoh masukin. Semua. Tapi semua, jangan sendiri-sendiri. Iya. Keren kan itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan melalui tadabbur seperti ini kita dapat mengeksplor nih, ya. Suara keluarkan suara kita. Saya sudah sebutkan minggu lalu bahwa pertama untuk membetulkan bacaan. Nggak akan pernah betul bacaannya kalau bacanya nggak pernah dikencengin. Ya, nggak akan pernah betul itu. Silakan tanya kepada kori-kori. Kedua, dengan dibaca kencang, mudah-mudahan kita berharap menggetarkan syaraf-syaraf yang dekat dengan otak kita. Insya Allah kita menjadi sehat. Saya sudah 2 hari sakit gigi. Hari pertama sakit gigi campur meriang. Ini masih bengkak kan? Masih bengkak? Ini? Glowing kan? Iya. Semalam boleh dibilang hanya berapa jam saya tidur. Itu Kataflam itu sampai 4 saya makan semalam. Kataflam, obat gigi. Sakit. Minum. Tidur sebentar. Sejam tidur. Jam 11.40 kebangun lagi.
Begitu lagi nggak bisa ketulung sakitnya. Nangis ini air mata keluar. Gitu. Saya minum lagi. 1:30 bangun lagi. Sakit lagi. Waduh. Hanya 1 jam 2 jam tahan obatnya. Pagi-pagi baru saya beli antibiotik. Minum dengan kata flam. Qadarullahnya saya ketiduran. Harusnya saya zoom kan jam 9 tadi. Harusnya saya zoom jam 9 tadi. Ketiduran. 9:30 baru bangun. Udah Pak Ustadz istirahat. Oke. 10:30 berangkat ngajar lagi ini. Ini masih nyut-nyutan nih. Tengah-tengah ngajar. Waduh sampai netes air mata. Kumatnya minta ampun. Lagi-lagi ngajar. Nah, tapi dari siang tadi, terakhir dari siang tadi zuhur sampai ini nggak ada sakit lagi. Ya, mudah-mudahan jangan lagi ampun-ampun dah. Ini di atas masalah yang gigi atas. Ini kan ke saraf-saraf otak semua di sini. Ya? Ya. Baru 2 kali makan. Ya, gitu. Mohon doanya ya. Gitu. Baru kita berpikir baru 1 sakit gigi loh itu. Tapi sakitnya luar biasa. Belum pernah perasaan saya sakit seperti ini. Jadi harapan saya mudah-mudahan kita dengan kita seperti ini baca Quran kita jadi tambah bagus, makhraj hurufnya. Kedua, mudah-mudahan kita sehat. Iya, yang namanya usaha ya. Kan enaknya setelah kita berusaha baru Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau nggak usaha doa apa yang mau diterima? Hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asib. Ayat 12. Ayat ke-13 sekarang. Utullim ba'da zalika zanim. Berwatak kasar. Utullin. Kita tambahin. Nomor 9. Ba'da zalik, setelah itu zanim. Ini ngetop kalau bahasa sekarang. Selain dari ngetop mungkin bahasanya lagi ini viral. Ngetop, terkenal. Apa yang terkenal? Kejahatannya. Saya sampai sekarang kalau saya pulang kampung, semua orang pasti berkata, apa kalau bahasa Jakartanya? Gua nggak percaya lu bisa jadi orang. Itu nggak maksudnya? Ya maaf, mungkin saya udah pernah cerita sepintas bahwa saya dulu bandel. Sebandel-bandelnya. Ya, gitu.
Dan orang nggak ada yang punya hobi seperti saya. Nggak berantem seminggu pusing. Seminggu nggak berantem pusing. Padahal ayah saya kiai. Itu dari SMP. Sampai mahasiswa. Nah, ketika di Jakarta baru. Bil khusus ketika istri lagi hamil. Itulah terakhir. Jadi kalau demikian pelajaran bagi saya adalah bahwa seseorang itu berubah bukan karena orang lain. Ya kalau karena orang lain, ayah saya, maaf bukan saya membanggakan, ayah saya kalau di Jawa istilahnya kiai lah gitu. Kurang apa coba? Dan nggak ada, dia sendiri nggak nemu ini dapat dari mana sih? Seminggu nggak berantem pusing. Pokoknya apa aja caranya gimana supaya berantem. Makanya kalau sampai sekarang saya sampai dilulu sama teman-teman, gua nggak percaya lu bisa jadi seperti sekarang. Dulu ada satu bacaan yang saya ingat. Bulbul ala Zamzam. Ta'rifuk. Maaf ini kalau bahasa kasar. Ini bahasa nggak benar ini. Maaf. Kencingin sumur Zam-Zam kamu terkenal. Ya sampai di kampus UIN, sekolah UIN itu jurusan syariah. Sekolah UIN jurusan syariah gitu. 2 hari kita di Mapras karena pada ospek kan? 2 hari di ospek. Wah, saya udah dapat geng di sana. Oh, 2 hari. Rupanya kalau yang jahat itu cepat dapat kawan gitu. Nemu aja lagi gitu. Ini kalau masuk fakultas syariah siapa sih yang nggak kenal Jasdi? Gitu. Gitu. Dan pada akhirnya saya bersyukur untung anak saya perempuan semua. Gitu. Rahasianya di situ kali ya. Rahasia di situ. Ngotot saya pengen dapat anak laki dari 1, 2, 3 sampai terakhir 4 ya udahlah. Berarti Allah nggak percaya kasih saya laki. Takut kayak saya gitu. Pada masa lalunya. Oke. Utullim ba'da dzalika zanim. Ini tadi zanim tadi maksud saya. Terkenal kejahatannya. Tapi saya nggak sebanyak dia juga lah, nggak sebanyak ini tadi juga saya. Ini cuma hanya soal doyan, memang hobi aja berantem, memang hobi. Gitu. Orang lagi pakai motor kenceng-kenceng kita teriakin, kan marah orang. Nih, pasti disamperin kan? Wah asik nih dapat lawan nih, ini. Iya kan? Orang lagi motor lewat gitu, woi kita teriakin, kan sih nengok deh, marah deh. Anak saya bilang, abad nggak bisa membayangin ayah dulu gimana katanya. Nah kalau membayangin tanya aja lah sama om sama tante di kampung. Utulin, maaf, berhati keras, bersikap keras, hati kasar, berhati kasar. Ba'da zalik, setelah itu zanim, jadi viral, jadi ngetop, jadi terkenal. Apa? Jadi sampai di sini kita catat ada 9. Ini yang saya sebut tadi, belum pernah ada nih Quran menyebutkan seorang punya 9 kejahatan seperti ini. Kecuali ini. Mukadzibin, halafim, mahin, hammazim, masya'im bin namim, manna'il lil khairi, mu'tadin, asim, utullin. Yang pada akhirnya zanim. Oke, utullin, berhati kasar. Ba'da zalik, setelah itu zanim, terkenal. Utullim ba'da zalika zanim. Utullim
dzalika zanib. Lagi. Utullim ba'da dzalika zanib. 1, 2, 3. Utullim ba'da dzalika zanib. Ya. Ini cuma 2 ini yang perlu kita hafal nih. Zanim gampang lah hafal udah. Ba'da sesudah zalika itu. Ba'da zalik setelah itu. Utullin apa tadi artinya? Berhati kasar. Berhati keras, berhati kasar. Keras kasar itu watak keras, watak kasar. Utullim ba'da zalika zanib. Ya. Hafal? Ayat 13. Yuk, ngutulin 1, 2, 3. Dari 11 Hammazin 1, 2, 3. Ayat ke-12 yang agak sedikit ada gini tadi. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Yuk, manna'. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. 13. Lagi dari 11. Hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanib. Hafal 3 ayat? Alhamdulillah. Artinya udah hafal? 14. An kana zamali wa banin. Mal, apa mal? Harta, zakat mal. Banin, anak. Jadi malin wa banin, harta dan anak. Za, mempunyai. Za artinya mempunyai. Nanti ada zi, ada zu, ada
zawa, ada za. Itu semuanya artinya mempunyai. Ya. Tinggal tergantung di dalam kalimatnya. Nanti ada zil qurba. Ya, zil qurba, zul yatama, zawa adlin, za malin, mempunyai. An, bahwa, karena, adalah dia, za, mempunyai, mal, harta, wabanin, dan anak. Oh, ternyata itu yang buat dia begitu. Zi, zu, zawa, za. Tinggal dipelan-pelanin aja baca. Kalau ketemu seperti ini, oh ini artinya mempunyai. Zulqarnain, ya kan? Zulqarnain. Apa artinya Zulqarnain? Qarnain, dua tanduk. Jadi Zulqarnain mempunyai dua tanduk. Dibuat jadi bahasa Indonesia jadi Zulkarnain. Zulkarnain. Ya, punya dua tanduk. Ya. An, bahwa, karena, adalah, dia adalah. An, bahwa, karena dia adalah, za, mempunyai, malin, harta, wabanin, dan anak. Makanya di dalam Al-Quran begitu mewanti-wanti bagi kita yang punya harta, ya, punya kekuasaan. Banin, punya banyak anak, artinya banyak pengikut, banyak backingan. Gitu. Ketika harta dan anak salah urus, bisa jadi menjadi musuh. Nah, ini yang membuat dia munculnya seperti tadi. Dia merasa hebat, dia merasa kuat karena banyak keturunannya. Ya, hartanya banyak. Yang membuat mukazibin, yang membuat halaf, mahin, hamaz, masyaim binamim, manna'il lil khair, mu'tadin, asim. Terakhir, utullin. Ada 9. An, bahwa, karena, adalah dia. Nah, ini yang jadi persoalan tadi. Para ulama tafsir berbeda pendapat siapa yang dimaksud dia. Faham? Tadi ada 3 atau 4 nama itu yang disebut di dalam tafsir, ya. Salah satu di antaranya adalah Abu Jahal. Ada yang mengatakan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, ya. Ada lagi beberapa nama lain. Tapi kalau bagi saya, yang jelas kelompok itu, ya. Nah, tadi kita dapat gambaran betapa luar biasa ini kejahatannya. Satu. Kedua, betapa luar biasanya ujian yang dihadapi oleh Nabi. Ini kan awal ayat ini kan cerita kepada Nabi nih. Wala tuti' kulla halafim mahin, jangan kamu taati sekalipun dia engkong kamu, sekalipun dia encangcing kamu. Orang yang banyak bersumpah dan banyak menghina. Kana zamali wa banin. Kana zamalin
wa banit. Lagi. An kana za mali wa banit. 1, 2, 3. Ini relatif, tidak ada kata baru di sini. Paling-paling ini cuma harus an. Ini paling banyak kita temukan. Kana adalah dia. Za mempunyai. Mal sudah hafal kita. Wabanin dan anak. An kana za mali wa banit. Ya. An kana za mali wa banin. Lagi. Yuk, tidak usah lihat Quran. 1, 2, 3. Ayat berapa nih? 14 ya? 14 kan? Kita mulai tadi dari 11. Hammazin. Yuk, hammazin. Hammazim masya'im binamim. 12. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. 13. Utullim ba'da zalika zanim. 14. Hafal 4 ayat? Keren. Yuk, tidak usah lihat Quran. Dari ayat 11. Hammazin. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kalau sudah dibaca keras begitu, nanti kita baca murotalnya enak. Tapi kalau orang yang biasa baca pelan, dibawa keras, susah. Tapi kalau kerasnya bisa, ininya lebih enak. Hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanib. An kana za mali wa banin. Alhamdulillah. Utullin. Apa tadi utullin? Berarti kasar. Kalau manna menghalangi, mencegah. Ya, itu kalau diacak ya. Kalau di atas satu-satu insyaallah dapat. Satu pola tadi insyaallah nanti akan saya ulang-ulang lagi setiap kali pertemuan, mudah-mudahan dapat satu masuk. Sirah mubalaghah. Oke? Halaf, masya, hammaz, manna'. Ada 4 di sini paling tidak. Ya. Ini seluruhnya bermakna sirah
mubalaghah yang menunjuk kepada arti lebih. Gitu. Tinggal diulang-ulang lagi. Yang saya berharap diulang-ulang artinya. Kalau bacaannya insyaallah udah masuk ya. Karena sudah banyak kita ulang-ulang, tinggal artinya lagi. Dan artinya itu nanti kalau sudah hafal, itu jangan diartikan secara berurut, diacak coba. Bukti hafalnya di situ. Kalau tadi hamaz mencela, masyain kemana ke sana apa pergi ke sana kemari, binamim dengan gosip, itu hafal karena urutan. Ya. Nah, kalau sudah hafal satu-satu itu coba diacak, ya. Sehingga ada penambahan kosakata baru di sini kita. Orang yang baca Quran itu idealnya adalah orang yang cerdas bahasa. Saya sudah sebutkan, Ibnu Qayyim mengatakan, iza sa'at lughatuna hasannaha bil Quran. Kalau bahasa kami nggak bagus, kami bagusin dengan Quran. Berarti orang baca Quran itu harusnya bahasanya bagus. Vocabnya banyak. Orang yang vocabnya banyak mengekspresikan sesuatu dengan berbagai macam cara, itu disebut dengan kecerdasan bahasa. Masuk dalam salah satu kecerdasan. Iya? Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu semua kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu Rabu depan insyaallah. Iya Pak. Mubalaghah. Selain aman, mana, Halaf, yang pertama halaf ayat 10. Halaf, hammaz, masya, manna. Ada 4 kan di sini? Masya, manna. Itu contoh sirah mubalaghah. Jadi tinggal diingat aja salah satu. Sehingga nanti kalau ketemu, oh ini sama nih polanya, sirah mubalaghah. Kalau baris akhirnya itu bisa berubah-ubah nanti. Ya, bisa in, bisa un, bisa an. Ya. Gitu. Oke. Sampai ketemu Rabu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal